Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan berbicara tentang proses. Mungkin saya akan bicara beberapa kali tentang proses, dan saat ini saya bicara tentang proses itu adalah anugerah. Berapa banyak orang sangat takut ketika dengar kata proses. Berapa banyak orang sangat takut ketika hidupnya mau masuk di dalam proses, lalu ketakutan itu membuat dia menjadi stres. Padahal proses itu adalah anugerah. Karena proses itu adalah anugerah, maka kita harus menerima proses itu dengan ucapan syukur. Pertama-tama kita mengucap syukur. Kenapa? Sebab atas anugerah Tuhan kita mengalami proses. Tidak ada satu proses yang boleh terjadi di dalam hidup kita tanpa Tuhan izinkan. Itu sebabnya ketika saudara dan saya harus mengalami proses, maka terima itu dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu dibarengi dengan positive thinking. Kita berpikir positif bahwa proses itu tidak akan terjadi tanpa Tuhan izinkan. Lalu kita terima dengan semangat dan bersukacita, sehingga orang-orang akan heran. Dia mengalami proses, kenapa hidupnya tetap penuh dengan semangat, tetap dengan sukacita dan mengucap syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebab kita tahu proses itu memang harus dijalani dan Tuhan izinkan. Kalau kita terima dengan ucapan syukur, maka Tuhan akan campur tangan dan turut bekerja atas proses itu. Dan ujungnya pasti mendatangkan kebaikan dan keberhasilan. Saya dapatkan kata-kata ini dari cucu saya. Satu kali cucu saya Dave, dia kepengen masuk jadi pramugara daripada penerbangan. Maka dia melamar menjadi pramugara dari Garuda. Dia lewati setiap tes demi tes. Saat itu Dave ada di Korea, dan setiap tes dia dari Korea terbang ke Jakarta untuk mengikuti tes, dan semua tes demi tes itu dia lewati dengan keberhasilan. Lalu tinggal satu tes, yaitu tes kesehatan. Dave itu sehat. Dave itu rasanya tes kesehatan itu pasti lulus menurut pikiran kami. Maka selesai tes, ketika ada pengumuman, Dave bilang sama saya, "Ama, Dave mau undang Ama dan keluarga untuk makan di restoran Korea." Kami pergi, kami makan. Pikiran saya, Bapak Ibu Saudara, bahwa Dave mengadakan syukuran karena dia lulus tes. Karena dia akan resmi menjadi pegawai pramugara daripada Garuda. Maka ketika kami kumpul di restoran Korea itu, Dave berdoa. Dia katakan, "Tuhan, aku mengucap syukur karena Tuhan izinkan bahwa aku nggak lulus. Dan aku percaya Tuhan pasti akan campur tangan untuk tes selanjutnya. Dan aku percaya aku pasti akan mendapatkan pekerjaan sebagai pramugara yang menurut Tuhan adalah yang terbaik." Mendengarkan itu, ketika dia berkata demikian, saya katakan, "Kamu gak lulus ya, Faye?" "Oh, kamu gak lulus." "Amak pikir kamu lulus karena kamu undang kita orang dengan ucapan syukur." Dan yang keluar dari mulut Dave, betul Dave gak lulus. Ketika tes kesehatan, Dave gak lulus karena Dave berkata jujur ketika Dave masih anak-anak pernah mengalami asma dan itu cukup berat. Dan Dave tidak menyesal.
Kalau David tidak lulus, itu semuanya Tuhan izinkan. Makanya David mengucap syukur, David tetap bersuka cita, David berpikir positif, sebab ke depannya Tuhan akan siapkan pekerjaan di penerbangan yang lebih baik. Kenapa dia pengen jadi para pramugara? Pertama, dia suka traveling. Dia pengen pergi ke luar negeri, ke negara-negara di mana dia boleh singgah. Yang kedua, dia ketika jadi pramugara, dia metes dirinya, dia boleh melayani penumpang dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, singkat cerita, setelah itu ada buka tes daripada Lion. Penerbangan Lion menerima pramugara dan David ikut tes. David mendaftar, tetapi tidak sempat ikut tes sebab dia mendaftar, dia langsung ditolak. Bapak, Ibu, Saudara, setelah itu dia percaya, dia tidak menjadi stres. Dia bilang dia pasti akan mendapatkan penerbangan yang terbaik. Singkat cerita, lalu ada penerbangan dari grupnya Qantas. Dia ikut tes pula. Untuk dari grup Qantas, mungkin dia salah satu anak cabangnya atau mana, dia akan bekerja di tempat itu. Dan puji syukur kepada Tuhan, tes itu dia lulus dan dia boleh ikut pendidikan di Australia, di perusahaan Qantasnya, dan dia selesai pendidikan, dia mulai penerbangan. Dia penerbangan ke luar negeri. Dan dia jalur-jalur luar negeri dia pergi. Dan ternyata Bapak, Ibu, Saudara, kenapa Tuhan izinkan Lion tidak terima sama sekali, jadi tidak ikut tes? Karena Lion hanya di dalam negeri, nggak bisa ke bangsa-bangsa, nggak pernah ke dunia. Kenapa dia boleh? Tuhan izinkan dengan ucapan syukurnya, dia ikut di salah satu, di Qantas, di grupnya Qantas. Karena grup itu penerbangannya ke bangsa-bangsa. Dan dia pergi terbang ke bangsa-bangsa. Itu sebabnya proses itu adalah anugerah. Kalau kita terima dengan ucapan syukur, kita terima dengan semangat, dengan positive thinking, dengan bersuka cita, kita tidak menjadi stres. Dan kita punya pengharapan. Selama ada Tuhan di dalam kehidupan kita, pasti ada pengharapan. Di dalam kehidupan saudara dan saya harus ada Tuhan. Ada pengharapan, maka ketika proses itu datang, kita punya kekuatan untuk boleh mengucap syukur. Dan kita akan lihat bagaimana Tuhan akan senantiasa campur tangan dan turut bekerja. Di dalam proses itu dan kita lewati dengan baik. Orang tidak melihat kita berkesal, orang tidak melihat kita mengalami yang buruk, tetapi yang Tuhan, orang lihat di mana hidup kita tetap bersuka cita. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan hindarin proses. Jangan mengomel, jangan berkeluh kesah, tetapi jalani dengan ucapan syukur, dengan semangat, dengan positive thinking, dengan bersuka cita. Anda pasti melihat bahwa ujung daripada proses itu Anda mengalami sesuatu yang baik, karena itu adalah anugerah daripada Tuhan. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin.